Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Gribe Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis dan seram. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Alas Baluran. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @faris_sandani. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, saya sertakan link ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter sang penulis untuk sebuah apresiasi kepada sang penulis cerita ini. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini menceritakan sebuah pengalaman horor ibu, ayah, dan saudara ibu tentang alas baluran. Ibuku orang asli Blambangan. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi, setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya alas baluran. Jadi, untuk yang belum tahu tentang alas baluran, alas ini artinya hutan baluran, Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa ada di sini. Sering dipakai priwet, tetapi itu juga tidak mengurangi kesan seramnya alas baluran. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibu. Lewat darat, hutan baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin saya lewati. 24 km, nggak ada sinyal. Nggak jarang pula playlist Spotify keganti sendiri tiap lewat sini. Yang sering perjalanan darat ke Bali untuk sampai ke Ketapang pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini, mulai dari jurang tangis sampai konon tempat pembuangan mayat G30 SPKI yang jumlahnya ribuan. Tapi bukan itu topik ceritanya. Ini pengalaman ibuku. Ada dua versi cerita ibu yang setiap perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik, perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi. Dan lagian, saya yang nyetir, lebih suka nyetir gelap daripada terang. Nah, bener, ini jalurnya, daerah Wongsorejo namanya. Sepanjang jalan, kanan kiri hutan dan minim sekali penerangan. Bisa bayangin situasinya kan kalau malam. Cerita ibu versi yang pertama. Seingat beliau, kejadiannya tahun 88 atau 89, lupa persisnya. Perjalanan mudik ke Banyuwangi seperti biasanya ayah ibu tempuh menggunakan bus. Pada tahun itu belum ada rezeki untuk beli mobil. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai di sana pagi saja. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam perjalanan dimulai. Bus lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Probolinggo, Kerasaan, Besuki, hampir semua penumpang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup ibu mendengar suara kenek bus ngobrol sama Pak supir. Dilungkas iki, dilungkas, yang artinya sebentar lagi ini
sebentar lagi. Mungkin pertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati alas baluran. Benar saja. Bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus menjadi hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibuku. Lalu, momen seram pun terjadi. Di tengahnya heningnya bus, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan. Sedangkan ayah dan ibu ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang. "Pak, mandek ini pak. Pak, aku mudun kene." Yang artinya, "Pak, berhenti di sini pak. Pak, aku turun di sini pak." Suara anak kecil tadi membuat penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. "Sopo iku? Sopo?" Yang artinya, "Siapa itu? Siapa?" "Loh le, iki tengah alas. Kowe arep nyapa mudhun nang kene?" Yang artinya, "Loh dek, ini kan tengah hutan. Kamu ngapain turun di sini?" Pertanyaan kenek bus itu lantang terdengar. Semua penumpang pun mendengar. Beberapa ada yang mulai istighfar. "Omahku nang kene pak. Wes toh, aku mudhun kene ae." Yang artinya, "Rumahku di sini pak. Sudahlah, aku turun di sini saja," kata anak kecil itu. Jawaban anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih SD. Dia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan dan kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu. Akhirnya kenek bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun. Sambil bicara sedikit heran. "Omahe sapa le nang kene? Kowe demit yo?" Yang artinya, "Rumahnya siapa anak di sini? Kamu setan ya?" Sambil turun dari bus, tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi. Supir bus pun menyuruh kenek untuk segera menutup pintu. "Wes nang tutupan. Demit iku cak." Yang artinya, "Udah cepet tutup pintunya. Setan itu." Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke supir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin penasaran. "Sik pak, ojo budal sik." Yang artinya, "Sebentar, jangan berangkat dulu." Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah ibuku melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, "Hilang arek cak." Yang artinya, "Anaknya hilang." Suara kenek bus nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Kata ibuku, "Anak itu jalannya biasa saja. Nggak lari, nggak cepat juga. Belum sampai ke area tengah hutan tiba-tiba hilang." Ibuku inget banget waktu itu udah hampir 3:30, nggak masuk akal ada rumah. Kayak anak kecil biasa saja, pakai kaos, celana pendek. Kondisi dini hari itu jalannya sepi. Nggak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang.
meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Versi satu cerita ibuku pun selesai pada anak kecil yang minta turun dari bus padahal masih di tengah hutan. Dan cerita kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku, lagi-lagi latarnya sama. Hutan sepanjang kurang lebih 24 km. Minim penerangan, jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dulu dialami daripada cerita yang anak kecil tadi, sekitar 2 tahun sebelumnya. Kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibu untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bus juga, berangkat malam. Alasan kenapa berangkat malam karena begitu sampai terminal di Banyuwangi, biar ada yang jemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan dengan kondisi bus yang tidak terlalu penuh. Hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik dari kota Probolinggo. Ibu pun baca doa. Bus pun mulai berangkat. Seperti biasa, tidak ada perasaan ataupun peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju tempat kelahiran ibu. Satu persatu kursi penumpang terisi, tidak penuh. Mungkin dari seluruh hanya separuh. 2,5 jam perjalanan, bus pun akan melewati Besuki, lalu Situbondo. Situbondo sudah terlewati, artinya destinasi yang akan dilewati setelah ini adalah Alas Baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang minta berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Kira-kira pukul 1 dini hari, bus pun berhenti di SPBU. Jalanan sepi. Ternyata bukan hanya satu orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun mumpung ada toilet, pikirnya. Ibu masih tetap di bus, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, supir bus terlihat sedang menyalakan api untuk rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bus melaju dengan kecepatan sedang, memecah heningnya malam itu. Sesekali terdengar supir mencoba mengusir kantuk dengan bercanda dengan kenaiknya. Penumpang terlelap sambil ditemani musik tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bus di pintu masuk Alas Baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Pertanda bus berjalan tidak sendirian saja. Gelap. Hanya lampu bus dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 km jalannya bus tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil masih coba menikmati tidurnya, ibu juga merasa bahwa bus sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya begitu. 15 menit masih pelan, 30 menit masih juga pelan. Ibu pun terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran. Kenapa kok bus pelan sekali jalannya? Ada apa? Sampai akhirnya ada satu penumpang berjalan di kursi belakang menuju tempat kenaik bus. Enek opo to, Pak? Kok alon banget mlakune? Suwi mengko tekane. Yang artinya, ada apa toh, Pak? Kok pelan sekali jalannya? Makin lama sampainya. Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran sebenarnya ada apa. Supir bus pun menjawab, "Dorawane nyale, Pak. Mobil loro nang ngarep padha alon-alon." Yang artinya, pada nggak berani nyale, Pak. 2 mobil yang di depan juga pelan-pelan. Jawaban supir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibuku.
Beberapa penumpang pada maju mendekat ke arah supir, dan supir pun menjelaskan, "Kuwi nang ngarep dhewe enek wong sepeda pancal gonceng wong medhi, makane do ora wani nyalip, wedi nek pindah mrene." Yang artinya, itu di paling depan ada orang naik sepeda ontel bonceng wong medhi, makanya nggak berani nyalip, takut pindah ke sini. Buat yang nggak tahu, memedi itu artinya setan atau makhluk halus. Beberapa orang Jawa menyebutnya memedi, diambil dari kata wedi yang artinya takut. Jadi, memedi adalah yang menakutkan. Entah itu orang atau bukan. Yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang numpuk di belakangnya, penuh sampai atas. Dan di atas rantingnya ada pocong, duduk menyamping. Posisi bus ada di deretan ketiga setelah mobil Chery dan Colt lawas. Bus yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan ke bagian depannya makin leluasa. Bisa bayangin kan situasinya? Seisi bus tidak ada yang kembali duduk ke kursinya, berdiri melihat fenomena yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Ya wes, iki sampai metune alas, yo ngene terus. Lah wong renek sing wani nyalip kok. Yang artinya, ya udah, ini sampai keluarnya hutan ya begini terus. Lah wong nggak ada yang berani nyalip kok. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Perjalanan masih sama. Bus pelan dengan mobil Chery dan Colt di depannya yang iring-iringan. Di ujung sana masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi, sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita juga kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi, pocong duduk di atasnya, nggak pindah tempat. Kadang menghadap ke kiri jalan dan kadang menghadap ke kanan jalan sambil dari kejauhan kakinya mengayun-ngayun. 45 menit belum keluar alas juga. Tenanan tahiku. Sopo sih bengi-bengi mancal lewat alas? Yang artinya, benerankah itu? Siapa juga sih malam-malam naik sepeda lewat hutan begini? Entah penumpang siapa yang menanyakan hal ini. Pak sopir pun menjawab, "Kulo pun sering pak lewat mriki." Ceritane konco-konco sing nyopir, misale wonten memedi ngene iki, mboten usah disalib, mengko marai pindah. Yang artinya, "Saya sering pak lewat sini." Cerita teman-teman yang supir, misalnya ada memedi seperti ini, jangan disalib, takutnya nanti pindah, jawab Pak supir. Sekitar 1 jam lebih berlalu, belum terlihat juga tanda-tanda ujung alas baluran, yang seharusnya hanya sekitar 30-40 menit melewati alas baluran. Kali ini harus berjam-jam. Akhirnya setelah hampir 2 jam perjalanan yang begitu pelan, sampai juga di ujung alas yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan, Colt yang ada di barisan 2 mendahului Chery yang berada di depannya. Disusul Chery yang mendahului bapak-bapak membawa ranting. Waktu menunjukkan pukul 4, mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid kiri jalan, yang mana masjid itu juga menjadi pemberhentian bus untuk sembari menunggu waktu sholat subuh. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi bapak tidak sendirian. "Pak, sampean mau enek sing ganduli? Gak kroso tah?" Yang artinya, "Pak, bapak tadi ada yang ikut, gak berasa kah?" Supir bus membuka obrolan. Ibu yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut. "Nggih pak, kula sampun krasa. Mugi-mugi mawon niku bojo kula ingkang wingi sedo. Kula diimpeni menawi almarhumah mboten tega yen kula nyambut gawe piyambakan." Yang artinya,
Iya Pak, saya sudah merasa. Semoga saja itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan bilang kalau dia nggak tega lihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya bapaknya sudah tahu kalau di atas tadi ada yang ikut. Seketika semua bingung harus bersikap apa pada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang tadi disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas subuhan, bus melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi dan cerita pun selesai. Dan demikianlah cerita horor tentang Alas Baluran. Tetap ikuti terus channel Keripik Keriting agar Anda tak ketinggalan cerita horor dan seram lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.